Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk materi pemrograman web dan perangkat bergerak pada hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang KD 3.19 dan KD 4.19, yaitu tentang menerapkan dan membuat aplikasi web stateful. Apa itu aplikasi web stateful? Di situ pengertiannya adalah aplikasi di mana informasi yang diberikan sebelumnya disimpan dan mempengaruhi konten informasi data yang akan diberikan setelahnya. Bisa kalian lihat di sini mekanismenya. Di sini ada klien yang memiliki service request kepada web server yang bisa kalian punyai di laptop kalian masing-masing, yaitu dengan web servernya Apache dengan softwarenya bernama Exam. Di dalam aplikasi web stateful kalian dikenalkan dengan yang namanya session, yang berfungsi untuk menyimpan informasi tentang preferensi yang kita berikan, membuat suatu sesi yang unik untuk kita. Dan di dalam juga ada yang namanya cookies data yang menyimpan informasi, dan ada pula cache, yaitu suatu mekanisme di mana web dokumen seperti HTML dan gambar disimpan sementara untuk mengurangi pemakaian bandwidth dan mempercepat loading. Pengertian dari session pada sisi server yaitu untuk menjaga suatu variabel tetap ada selama sesi kunjungan user. Misalnya ketika kita melakukan login, maka kita akan disimpan, direkam pada sesi tersebut, pada session. Meskipun berpindah-pindah halaman, variabel session tetap ada dan bisa diakses sampai session ditutup. Cara kerjanya bagaimana? Kalian bisa lihat sendiri. Pengunjung mengakses web mulai dari awal sesi, kemudian pengunjung memberi pengenal berupa session ID. Pengunjung melaksanakan atau melanjutkan session tersebut dan mengirim session ID tersebut untuk memperoleh variabel-variabel session miliknya yang telah disimpan di server. Pengiriman session ID ke server melalui dua cara. Bisa kalian lihat, yaitu ada cara melalui default yang dikirim melalui cookies, yaitu melalui form. Yang kedua yaitu melalui query string, yaitu melalui proses penyimpanan setelah kita melakukan proses insert pada database. Selanjutnya session akan berakhir ketika kita melakukan proses logout, maka di situ ada sebuah perintah yang bernama session destroy, fungsinya untuk menghancurkan atau menghilangkan sesi-sesi atau session yang dari user yang direkam sebelumnya. Proses rangka validate user pada saat memasuki sistem web, nama password dari user dicek melalui proses yang mengecek langsung ke daftar mereka yang diberi hak untuk masukkan sistem tersebut. Artinya, kalian sudah memahami bahwa yang bisa login di situ memiliki hak akses yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga ketika dia bersifat sebagai admin atau administrator, maka dia sessionnya sebagai administrator. Tapi ketika dia bersikap sebagai siswa, maka dia bersifat sebagai user. Cookies pada sisi klien artinya adalah salah satu cara menciptakan suatu stateful session dengan HTTP. Cookies ini berupa informasi dalam bentuk teks yang dipetukarkan dari antara klien ke server. Karakteristiknya dari sesi tersebut, cookie-nya bisa dipakai untuk menyimpan informasi sesi klien oleh suatu server. Yang kedua, cookie bisa dipakai untuk menyimpan informasi login untuk digunakan pada halaman-halaman berikutnya. Yang ketiga, cookie bisa menyimpan informasi tambahan agar tidak perlu login lagi setiap kali mengunjungi website. Kita akan coba dalam studi kasus yang sudah pernah kita buat sebelumnya di kelas 11. Di situ kita memiliki kasus, yaitu kasus dalam aplikasi absensi yang telah kita buat.
yaitu menggunakan teknik web stateful. Ada di situ ada sessionnya, ada cookies, dan ada cacenya. Di situ bisa Anda lihat dulu kita membuat ada tampilan login di web stateful di situ. Nah, penjelasannya tampilan slide di sebelumnya itu berisi adalah aplikasi absensi di mana terdapat username dan password. Dari username dan password tersebut kita bisa menggunakan session untuk merekam username dan password dari data, kemudian di query, dicari dari database apakah ada kesesuaian antara profil dengan username. Kalau ada kesesuaian, maka akan ditampilkan akun milik dari username tersebut. Tampilan yang Anda lihat sekarang ini adalah tampilan ketika sudah masuk login. Di sini username-nya admin, password-nya admin. Maka session yang terekam otomatis dia akan muncul sesuai dengan nama pemiliknya dari akun tersebut. Dari tampilan sebelumnya, maka coding yang digunakan di sini adalah proses perekaman dari teknik session. Ya, coding ini berfungsi untuk merekam dari ketika Anda login dari tampilan login sebelumnya. Setelah Anda login dan direkam, maka dia akan disimpan pada tampilan yang dituju. Misalnya yang dituju adalah tampilan menu admin. Maka di situ akan direkam, kemudian akan masuk kepada coding selanjutnya, yaitu berfungsi untuk mencari data profil di database setelah session direkam sebelumnya. Nah, dari materi di atas, maka harus kalian simpulkan dengan mengerjakan tugas di bawah ini, di mana tugasnya adalah buatlah rangkuman dalam bentuk paper tentang materi di atas. Tulis di kertas, kemudian difoto, dan kirim foto tersebut melalui Google Classroom kalian masing-masing. Batas waktu pengiriman 3 hari setelah mapel KD ini ditayangkan. Selamat mengerjakan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.